Sahabat Tani, video ini adalah video Q&A di mana pertanyaan seputar pertanian yang paling banyak ditanyakan bakalan kita jawab di dalam sebuah video biar bisa bermanfaat buat semua orang. Dan inilah video Q&A episode yang ke-8. BM. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, maka perkenalkan, nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Mudah-mudahan keberadaan channel ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin. Oke, langsung aja ya sahabat tani, kita ke pertanyaan yang pertama. Kang, betulkah kalium hidroksida bisa menaikkan pH tanah? Nah, soal kalium hidroksida ini ya sahabat tani mungkin aja bisa. Tetapi untuk memastikan boleh tidaknya, maka saya tuh nggak berani ya sahabat tani sebelum ada yang namanya pengujian. Ingat ya sahabat tani, kata bisa sama boleh itu beda ya sahabat tani, oke? Bahkan untuk menjawab pertanyaan ini, saya kemudian menghubungi dosen saya, sahabat tani. Beliau itu Dr. Rajiman. Beliau itu adalah pembimbing saya waktu saya kuliah dulu. Dan memang beliau itu ahlinya di bidang tanah. Dan ini ya sahabat tani, saya bacakan balasan dari beliau. Menurut saya, memungkinkan bisa dipakai dengan dosis yang rendah. Karena pH KOH agak tinggi sekitar 9, sehingga mampu menaikkan pH. Jika pH pada posisi masam dapat naik mendekati netral. Secara umum, mikrobia tidak tahan hidup pada posisi masam atau basa, jadi baiknya dicoba dulu. Nah, mari kita garis bawahi ya sahabat tani. Kalimat yang ini bisa dipakai dengan dosis yang rendah. Dan kalimat ini lagi, secara umum mikrobia tidak tahan hidup pada posisi masam atau basa. Nah, jadi ya sahabat tani, kalau menaikkan pH itu bisa-bisa aja dengan dosis yang rendah ya enggak? Artinya di dalam pengaplikasiannya tuh harus ada pengenceran. Tetapi soal boleh tidaknya, maka kita tuh nggak bisa jawab ya sahabat tani, karena memang harus ada yang namanya pengujian keekologisan gitu ya sahabat tani. Kok itu ya sahabat tani pH-nya tinggi, sedangkan mikroorganisme tuh nggak tahan dengan kondisi pH yang tinggi. Maksudnya tuh ya sahabat tani, jangan cuman kita tuh mau naikin pH aja, tetapi ternyata ekosistem biota tanahnya jadi game over. Jadi insya Allah ya sahabat tani, kalau memang Anda setuju nih, maka saya bakal buatin konten pengamatan mikroskopis. Mati atau enggak sih kira-kira mikroorganisme ketika bertemu dengan kalium hidroksida? Kalau memang Anda setuju, maka silakan tuliskan di kolom komentar setuju ya sahabat tani, oke? Oke, kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apakah pemupukan daun bisa menggantikan pupuk akar? Mengingat sekarang harga pupuk mengalami kenaikan. Oke, gini ya sahabat tani, Anda tuh mesti paham dulu deh bahwa pupuk adalah nutrisi tambahan. Ingat loh ya sahabat tani, kata tambahan. Maka kalau tanahnya tuh gembur aja ya sahabat tani, kemudian di dalamnya tuh terdapat nutrisi yang tersedia serta mikroorganisme di dalam tanahnya itu juga masih bisa melakukan proses pelapukan bahan organik, maka nggak dipupuk pun tanaman juga sudah tumbuh subur ya sahabat tani dan bisa mencari makannya tuh sendiri, bener nggak? Lalu apakah pupuk daun itu bisa menggantikan pupuk akar? Maka jawabannya itu bisa aja ya sahabat tani. Yang penting frekuensi pengaplikasiannya tuh juga harus sering. Tapi ingat juga loh ya sahabat tani, bahwa sebanyak apapun kita tuh ngasih pupuk, faktor tanah jangan dibiarin gitu aja ya sahabat tani, oke? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Dalam pembuatan pupuk organik cair yang berbahan air cucian beras, bisakah diganti dengan tepung beras? Nah ini ya sahabat tani, kalau dari segi kandungan, maka air cucian beras dan air yang dilarutin sama tepung beras itu pasti berbeda, terutama dari sisi kandungan vitaminnya. Pernah nggak Anda dengar yang kayak gini?
Jangan lama-lama nyuci beras, nanti vitaminnya tuh hilang. Pernah nggak dengar yang seperti itu? Nah, ya itu ya sahabat tani, vitamin itulah yang terkandung pada bagian terluar dari beras. Sedangkan di dalamnya itu isinya apa? Karbohidrat tok ya sahabat tani. Dan dari sini artinya kalau Anda ingin mendapatkan kandungan vitamin yang maksimal, maka dalam pembuatan pupuk organik cair, maka tetap ya sahabat tani pakainya itu air cucian beras aja. Dan ngumpulinnya itu tuh nggak mesti sekaligus, itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Misal hari ini Anda cuma dapat 1 liter misalnya nih, kemudian besok 1 liter lagi, kemudian besoknya 1 liter lagi, sampai 5 hari kemudian dan terkumpul 5 liter gitu ya sahabat tani, maka nggak masalah asal Anda tuh melakukan penyimpanannya itu di tempat yang tertutup rapat ya sahabat tani, atau tank yang bisa ditutup rapat gitu ya sahabat tani. Oke? Nah, baik, kita lanjut pada pertanyaan yang keberapa? Yang keempat ya sahabat tani. Pemupukan yang benar itu seperti apa? Pengalaman saya kasih pupuk sering, bukannya subur normal, malah daunnya kebakar. Oke, gini ya sahabat tani, Anda misalnya anggaplah minum es teh gitu ya. Kalau misalnya gulanya tuh dikasih 1 sendok, mungkin hambar gitu kan. Kemudian kasih 2 sendok, mungkin udah manis ya enggak. Anda belum habis minum, tiba-tiba kasih gula lagi, sehingga apa yang terjadi? Over manis ya sahabat tani. Dan bayangin kalau Anda minum minumannya yang manis kayak gitu, lalu apa yang bakal terjadi coba? Saya yakin Anda langsung pusing 7 keliling, ya nggak ya sahabat tani? Nah, begitu juga loh dengan yang namanya memupuk tanaman. Intinya seperti yang saya bilang pada nomor 2 yang tadi ya sahabat tani, bahwa pupuk itu adalah nutrisi tambahan. Kalau fase vegetatif maka dia tuh perlu nitrogen dan juga fosfor yang tinggi. Sedangkan pada saat fase generatif dia tuh juga perlu fosfor dan juga kalium yang tinggi gitu ya sahabat tani. Jadi sesuaikan pemupukannya dengan fase tanaman Anda. Dan sebenarnya tanaman itu sendiri bisa juga lo memberitahu kita apa yang sedang terjadi pada dirinya melalui gejala-gejala gitu ya sahabat tani. Baik gejala itu terjadi pada daun juga pada pertumbuhannya. Maka ya sahabat tani, silahkan detail penjelasannya ada pada video yang ini ya sahabat tani, dan juga video yang ini. Oke, baik, kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Kalau kita mengaplikasikan POC secara kocor, kemudian kita mau ngasih antrakol ke tanaman, POC-nya bakal mati atau tidak, Pak? Maka saya jawab bisa ya, bisa jadi enggak ya sahabat tani. Kalau Anda mupuknya itu kocor, kemudian Anda mengaplikasikan antrakol yang merupakan fungisida itu secara semprot, selama nggak basah banget ya sahabat tani dan nggak netes ke permukaan tanah, maka mikroorganismenya tuh nggak bakal kenapa-napa. Apalagi Anda dalam mengaplikasikan fungisida antrakolnya itu menggunakan perekat, insya Allah nggak bakal kenapa-napa ya sahabat tani mikroorganisme yang ada pada tanah yang Anda kocorkan tadi gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut ya sahabat tani pada pertanyaan yang keenam. Seandainya saya menggunakan pestisida kimia, apakah lama-kelamaan tanah saya akan rusak? Oke, gini deh untuk lebih mudah memahaminya. Kalau Anda tiap hari misalnya minumnya tuh teh manis tanpa ada minum air putih sama sekali, maka lama-kelamaan apa yang bakal terjadi? Kena gula darah sama ginjal Anda juga bakal bermasalah, benar nggak? Nah, begitu juga loh dengan pengaplikasian pupuk dan juga pestisida kimia secara terus-menerus. Kalau itu aja ya sahabat tani dilakukan tanpa melakukan pembenahan tanah, maka saya bilang pasti bakalan rusak. Makanya perlu kita imbangi juga. Pemberian dolomit pada tanah bisa menetralkan residu bahan-bahan kimia dan juga menaikkan pH tanah. Dan pupuk kompos dan juga pupuk kandang fermentasi dapat meningkatkan kesuburan dan juga kegemburan tanah. Nah, imbangi ya sahabat tani bahan organik tersebut, maka insya Allah tanah pertanian Anda bakalan tetap sehat. Dan bahkan ya sahabat tani, produsen pupuknya sendiri juga menyarankan loh pemberian pupuk organik juga di dalam proses budidaya. Sudah nonton belum podcast saya soal pemupukan tanaman? Kalau belum ya sahabat tani, maka silahkan simak podcast saya pada video berikut ini. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, aplikasi pupuk NPK baiknya ditabur atau dikocor?
Pertanyaan begini tuh sudah sering banget ya sahabat ini tanyakan, tapi nggak apa-apa deh meskipun berulang-ulang, tapi mudah-mudahan Anda jadi makin ingat gitu ya sahabat tani. Nah, ditabur atau dikocor maka sesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kalau musim kemarau ya mending dikocor aja, biar sekalian Anda tuh juga ngasih air bagi tanaman, karena proses fotosintesis yang menghasilkan energi bagi tanaman kita itu pastinya membutuhkan yang namanya air. Jadi pas ngocor itu ya sahabat tani, Anda ngasih pupuk juga sekalian Anda ngasih air. Tetapi sebaliknya ya sahabat tani pada saat musim hujan. Nah ini dia, udah banyak air yang masuk, kita tambahin lagi airnya ya sahabat tani. Anda aja nih misalnya habis minum air putih 2 gelas, kemudian ditambah lagi minum air putih 1 gelas di saat yang sama. Gimana coba? Gak enak kan rasanya? Maka begitu juga loh dengan tanaman kita. Maka untuk pemupukan tanaman pada saat musim hujan sebaiknya ditabur tunggal aja gitu ya sahabat tani, oke? Oke, kita lanjut ya sahabat tani pada pertanyaan yang ke-8. Pak, apakah kalau kita nyepray pupuk daun itu perlu perekat atau enggak? Oke ya sahabat tani, sebenarnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Pupuk daun itu ya sahabat tani tujuannya biar diserap sama stomata tanaman. Sementara perekat itu tujuannya buat merekatkan pada daun. Pada video yang ini ya sahabat tani, sudah saya paparkan loh ya sahabat tani bahwa stomata menurut jurnal ukurannya hanya kisaran 20 mikrometer dan terbuka kira-kira 7 mikrometer. Artinya kita tuh butuh partikel dengan ukuran yang sangat kecil ya sahabat tani, dan partikel air yang ukurannya kecil itu biasanya lebih mudah menempel pada daun. Dan beda halnya loh dengan pengaplikasian pestisida, apalagi kita tuh nyemprot herbisida yang mesti basah ya sahabat tani. Dan perekat bisa membantu merekatkan sehingga macam kayak herbisida itu ya sahabat tani, daya mematikannya tuh menjadi lebih manjur. Dan pada fungisida ataupun insektisida terutama yang bersifat kontak bisa bertahan lebih lama buat memproteksi tanaman kita dari serangan organisme pengganggu tanaman gitu ya sahabat tani. Tetapi semuanya saya serahin ke Anda, mau pakai itu boleh, kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir ya sahabat tani, dan ini tuh bukan pertanyaan lagi tetapi pernyataan saya. Sebetulnya video ini adalah video cadangan saya. Siapa tahu saya bakal sibuk banget selama semingguan ke depan, karena saya menurut informasi itu dicalonkan sebagai penyuluh ASN teladan tahun 2021. Artinya ketika video ini tayang maka Anda tahu apa yang terjadi gitu ya sahabat tani. Dan alhamdulillah semua juga pasti nggak lepas dari peran Anda semuanya yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan channel ini terus bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bermanfaat buat kita semuanya. Petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa.